Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, ashabul fudala yang muliakan, para guru-guru kami, baik yang ada di Dusun Jejelok yang kami muliakan, para tokoh-tokoh kami, baik tokoh agama, tokoh masyarakat yang pulih hadir di Masjid Jami' Nuruddin yang kita cintai pada malam mangkin niki. Yang muliakan juga para sepuh, baik mami-mami, ketua takmir masjid, baik ketua BPD Desa Sembung yang kami muliakan, wabil khusus juga ibu-ibu yang alhamdulillah malam mangkin niki kelihatan dari wajah cerah ceria. Walaupun musim hujan, insya Allah dengan turunnya air hujan, Allah berikan keberkahan bagi bumi, tumbuh-tumbuhan akan menjadi subur. Dengan sebab turunnya hujan, fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, firman Allah. Lalu kami hidupkan semua yang ada di bumi, yang tadinya buminya kering kerontang, dia mati, tidak ada yang bisa hidup, maka turunlah hujan. Dengan hujan menjadi berkah, semua tumbuh-tumbuhan menjadi subur, tanaman-tanaman, baik itu padi yang saat ini petani sedang menggarapnya, alhamdulillah, menanam padi turun hujan, petani pun bersyukur. Kita yang tidak menanam padi pun dapat merasakan padi tersebut dengan sebab kebersamaan semua. Maka antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, karena memang manusia saling membutuhkan. Maka kita bersyukur semua, alhamdulillah. Ibu-ibu juga sehat walafiat. Mami-mami, bapak-bapak juga alhamdulillah. Kami sangat tahu kesibukan tiang pelunggung, mobil khusus bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi di sela kesibukan tiang pelunggung, alhamdulillah, sempatkan luangkan waktu untuk datang ke masjid. Kita saling ingat mengingatkan. Maka kalau kita menunggu waktu luang, sulit sekali kita menunggu waktu luang karena memang kesibukan tiang pelunggung. Tetapi kalau kita luangkan waktu di sela kesibukan kita, engkau datang berjalan, firman Allah dalam hadis qudsi, aku pun akan mendatangimu dengan berlari. Begitulah cintanya Allah kepada tiang pelunggung selaku hambanya. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala nada Jibril. Allah memanggil malaikat Jibril. Maka dikatakan kepada malaikat Jibril dalam hadis sahih, wahai Jibril, sungguh aku telah mencintai fulan, seseorang, aku mencintai hambaku yang saat ini mereka berkumpul di Masjid Jami' Nuruddin. Aku cintai mereka, firman Allah, maka engkau pun harus mencintainya. Tiang pelunggung pun dicintai oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pun mengumumkan di seluruh malaikat baik yang ada di langit bahwasanya Allah telah mencintai hambanya yang saat ini sedang mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua malaikat pun mencintai tiang pelunggung. Maka malaikat mendoakan tiang pelunggung ketika tiang pelunggung mengaji menuntut ilmu marak mangkin niki. Allahumma gfir lahum warhamhum, ya doan malaikat, ya Allah ampuni hambamu yang saat ini sedang mengaji menuntut ilmu. Ya Allah cintai dia, ya Allah. Maka wa yudha'u lahul qabul, maka dijadikan, ditaruh di dalam hati setiap hambanya kecintaan dia diterima di tengah hamba-hambanya. Artinya dengan Allah cinta, maka hamba pun cinta kepada
terhadap orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inilah kemuliaan kalau Allah cinta, semua makhluk-makhluk Allah pun akan mencintai tiang pelungguh. Makhluk-makhluk yang lain yang semuanya berzikir kepada Allah, maka mereka pun tidak lupa mendoakan dengan sebab tiang pelungguh hadir mengaji, hadir kepada saling peringat bahwasanya mereka orang-orang yang tidak akan merugi dunia akhirat. Yang pertama adalah hamba Allah yang beriman. Yang kedua adalah mereka yang beramal soleh. Yang ketiga, mereka yang selalu saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, tausiah dalam kebaikan. Yang keempat adalah watawasau bis sabr. Maka mereka inilah firman Allah dalam Al-Quran di dalam surah Al-Asr, tidak akan merugi dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dengan ridho Allah hadir bersama-sama saling ingat mengingatkan di tempat yang sangat mulia ini. Maka satu tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya ngiring kami mengajak kita semua untuk senantiasa tiang pelungguh perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marak biasa sebelum tiang pelungguh makin niki tebarang-barang saling ingetan marak niki nenten tiang menggurui dan lain sebagainya, sekedar untuk mengingatkan. Sebelum niki ngiring kita sama-sama tawasul dengan surah Al-Fatihah, napi yang tiang pelungguh hajatkan pasti diijabah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Wa ila awliya'il amilin wa ulama'il arifin nafa'ana Allah wa iyyahum bi'ulumihim sa'adatud darain fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. وإلى أبينا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ولأساتذنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mengawali dari pengajian tiang pelungguh setelah kita sama-sama yakni melaksanakan bersama-sama memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ tiang mengingatkan kita semua kemuliaan, kelebihan dari tiang pelungguh bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi Isa alaihi salam yang pernah tiang sampaikan. Laki-laki tersebut bernama Mal'un. Dia diberikan nama sama orang disebut Mal'un, artinya terlaknat. Kenapa dia diberikan nama sehingga namanya Mal'un? Karena memang libukhlihi, begitu pelitnya namanya Mal'un. Napi saja sak tendengan dia nuah milih berbeh, enggak jawaban dia narak barang ya terpekendeng harus ente beli. Sampai suatu hari seorang pemuda yang akan melaksanakan peperangan membela agama Islam berangkat, dia punya apa-apa, maka dia mendatangi mencoba untuk mengungkapkan isi hatinya, untuk dia mungkin ada yang bisa dia bawa minas silah dari alat peperangan. Maka dia mendatangi Mal'un. Mal'un pun dalam hatinya menjawab, dia langsung ungkapkan tidak ada yang disedekahkan. Selaput milih endeng doan, kalau lah kumite enggak jawaban. Setelah laki-laki ini tidak diberi, dia pun pergi. Dalam hatinya terpikir, kenapa saya tidak berikan ini seorang pemuda yang akan menjalankan perintah Allah. Maka dia pun memanggilnya, tulak. Ya tiang beng sida pedang. Maka dia diberikan pedang oleh Mal'un, tulus, dia betul-betul ikhlas karena Allah. Tidak mengharapkan, artinya tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan gantian dari apa yang dia berikan. Betul-betul napi yang beng niki semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah niki,
Akhirnya laki-laki pun bersyukur kepada Allah. Dia mengucap alhamdulillah telah diberikan sama mal'un tersebut. Maka ketika dia balik laki-laki di pertengahan jalan, bertemulah dia dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka dia ditanya, kamu dapat pedang dari mana? Maka laki-laki itu menjawab, wahai Nabiullah Isa, yang dapatkan dari mal'un. Dia jawab, senang hati Nabi Isa, ara entan leman bersedekah saran mal'un niki. Akhirnya dia pun berjalan, melewati di depan rumah mal'un, dengan dia berjalan dua orang Nabi Isa, dengan seorang pemuda atau laki-laki yang ahli ibadah. Bapak Ibu, laki-laki niki ibadahnya 70 tahun, tidak pernah lepas dia berzikir kepada Allah. Dia berjalan bersama dengan Nabi Isa. Maka dia bertemu dengan mal'un, maka dia katakan, sungguh kemuliaan engkau dapatkan wahai mal'un dengan engkau bersedekah. Maka turunlah wahyu, diwahyukan kepada Nabi Isa bahwa mal'un ini ikhlas dia semata-mata karena Allah. Maka dosanya diampuni, maka nanti di akhirat dia pun tempatnya di dalam surga bersama ahli ibadah tersebut. Tapi timbul rasa sombong dari ahli ibadah yang 70 tahun, 70 malam ini. Setiap hari tidak pernah lepas dia ibadah. Di dalam hatinya ada sifat sombong, na'udzubillah. Dalam hatinya yang namanya kesombongan niki, sabda Rasulullah ketika ditanya apa itu sombong? Sombong adalah batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan juga wa ghamtun nas, menganggap orang lain atau meremehkan orang lain. Saran sombong niki nganggap dengan lain niki ndarak napi-napi dia berdua apa-apa marak niki. Datang dengan cerceritaan laun misal, baru niki masya Allah marak niki-niki, dan dengan cemoh ada misalnya sesuatu yang orang yang beramal. Maka orang yang sombong mohon maaf, enggak ruang sebeng, ruang gayan, ruang biwih. Apa cerita baru nu? Oh, ini terusan. Niki-niki, aduh, tidak ada marah apa-apa. Begitulah gayanya. Dia selalu meremehkan orang lain. Baru sekedar tiaba mengat aku. Tumbuh rasa sombong dalam dirinya. Dia menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Na'udzubillah. Maka dikabarkan gembira kepada mal'un, nanti dia akan bersama dengan ahli ibadah di dalam surga. Maka dengan sombongnya dia mengatakan yang ahli ibadah niki marak basen tiang pelungguh amit-amit deh. Marak niki nek mele ya kance kamu di dalam surga. Dek kenjak japak pokok kenjering ulek. Marak niki lah yang diungkapkan sama ahli ibadah ini. Maka turun wahyu diwahyukan kepada Nabi Isa bahwasanya ahli ibadah ini yang pertama, dia tidak menerima qada dan takdirku yang sudah aku takdirkan. Yang kedua, dia menganggap remeh, merendahkan orang lain dengan kesombongannya. Maka dengan sebab itu dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Allahu Akbar, na'udzubillah. Maka jaga hati, apapun yang tiang pelungguh melakukan, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada seorang pemuda yang dijelaskan baik di dalam kitab-kitab. Pemuda ini dia berjuang di jalan Allah. Tubuhnya kuat, kekar. Dia bisa menebas musuh yang dia hadapi. Dia bisa tebas, kali tebas bisa 3 langsung karena memang kuatnya. Dia maju di medan perang di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun bertempur sampai dia syahid, artinya meninggal dunia. Dianggap sama sahabat-sahabat syahid sudah. Padahal dia meninggal dunia. Akhirnya ditanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keadaan sahabat ini wahai Rasulullah? Maka dia pun menjawab, dia berada di dalam neraka. Heran para sahabat, kok bisa begitu ya Rasulullah? Ternyata dalam hatinya dia berperang di jalan Allah tersebut bukan semata-mata karena Allah, tetapi dia ada tujuan. Yang pertama, supaya dia dianggap orang yang hebat, orang yang kuat. Dia orang yang hebat di dalam peperangan, dia ahli dalam peperangan. Niatnya sudah bukan semata-mata karena Allah, maka dia pun mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah. Maka ketika dia ditanya bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keadaanmu? Ya Allah, saya berjuang semata-mata mengharap ridhamu. Saya berjuang di jalanmu, saya berperang semata-mata karenamu. Maka Allah menjawab, engkau bohong. Padahal engkau itu berjuang bukan karena aku, firman Allah. Engkau ingin dianggap hebat, ingin dianggap pahlawan, ingin dianggap kuat. Maka dia mendapatkan tersebut, maka neraka pun tempatnya. Maka hati dijaga. Kita hadir hari ini semata-mata karena Allah.
Kita berjuang mencari nafkah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki akan diberikan oleh Allah, rezeki yang berkah. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Anak-anak menerima rezeki yang betul-betul karena Allah. Anak-anak tiang pelungguh bijajarin, tiang pelungguh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka akan diberikan pemikiran, diberikan akal yang cerdas ketika mereka belajar dengan sebab rezeki yang halal, yang thayyibah yang dicarikan. Subhanallah. Maka Islam melarang kita untuk meminta-minta, kecuali kalau untuk maslahat umum, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren. Tidak apa-apa kita ceritakan. Mungkin den tahu si jamaah, den tahu si masyarakat kita sedang membangun masjid, maka kita sampaikan. Tetapi kalau untuk mengumpulkan pribadi, ini yang dilarang. Maka nanti orang yang mengumpulkan pribadi ngendeng, ngelining, yang pesugih diriin. Maka niki ketika dibangkitkan dalam hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang turas dibangkitkan dari kuburnya, maka dia tidak punya darah isi muan. Niki berarti jerangkong doan, penggitan ketika dia dibangkitkan. Maka kelihatan di situ dialah yang sering meminta-minta untuk memperkaya diri. Subhanallah. Maka baik pemerintah dan juga semua unsur-unsur dari pemerintah supaya anak-anak kita betul-betul, sehingga dari pemerintah pun ikut membantu sekolah anak-anak kita. Supaya jangan sampai mereka tidak sekolah dengan gara-gara alasan ekonomi. Semua sekarang alhamdulillah bisa bersekolah. Dibantu dengan ada dana BOS, bantuan operasional sekolah. Tetapi orang-orang terkadang tidak mau, artinya menggunakan apa yang diberikan niki untuk belajar anaknya. Banyak marbase makin niki eksploitasi anak unin teparan. Jauh anak niki pun nyebut elek samping lulun kayu anak musuruh ngendeng-ngendeng. Pak sedekah unin anak. Padahal anak niki kesempatan untuk dia bisa belajar, bisa menuntut ilmu, sehingga pemerintah terus untuk membantu jangan sampai ada anak-anak yang tidak bisa belajar. Tetapi itulah orang-orang yang tidak mau, artinya melihat anaknya berkembang. Dia ingin mementingkan dirinya sendiri sehingga sekolah nanti terputus. Anaknya dia bawa 2-3 orang. Mohon maaf, mau sengaja idus nanti tidak sugul idus niki bawa le. Sedekah. Mohon maaf. Niki bahkan bahasan ketua MUI pernah dia cerita, ibu-ibu. Kenyakan saya buka mobil niki, Pak sedekah. Uninaan milu hadir. Ndarak kepeng kode. Napi jawaban. Pira jak kepeng dia makin tiang angsul side unin. Inilah keadaan manusia. Berarti dia penok kepeng. Dengan sengendeng-endeng niki dia memperkaya diri. Maka hati-hati sabda Rasulullah. Nanti dia dibangkitkan. Dia tidak punya napiara niki dinara isin muan. Tolang doan penggitan. Bahkan sengendeng-endeng niki terkadang bekehan dia. Wah tebeng beras, melin kereng, tebeng kereng, tia yang nak bergantung tia nin, jubah dengan melin endeng, enggak ada niki, enggak jubah tiang, si dia kepelit, hampir tia gerah, jubah lalu si pelit nin, bekehan dia sang endeng, lamun dengar sekurang-kurang sabar, tepeler, ngendeng apa nih tak, teman ada jadi marah niki, Allahu Akbar, inilah padahal dalam hadis dijelaskan, di dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hendaklah tiang pelungguh niki subhanallah yang paling dicintai oleh Allah adalah kita mencari dengan tangan kita sendiri, kita bekerja sekuat tenaga untuk mencari nafkah keluarga kita. Subhanallah. Dari Mikdam dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan wa inna Nabi Allah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Adalah baginda Nabi yakni wa inna Nabi Allah Nabi Dawud beliau mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Artinya kehidupan kita jangan terpaku sama orang lain. Bismillah kita mencari nafkah sebaik-baik sedekah tiang pelungguh. Bahasan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah afdalud dinari dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala iyalihi. Sesolah dinar, artinya niki tiang pelungguh mendriki kepeng rezeki yang Allah berikan kepada tiang pelungguh dalam bentuk baik niki uang, dalam bentuk harta, dalam bentuk misal niki pade, dalam bentuk makanan. Sebaik-baik sedekah seorang laki-laki adalah sedekah kepada keluarganya. Niki sedekah terbaik ibu-ibu, bapak-bapak.
Nah, tiang pelungguh yang menerima sedekah dari suami, maka tiang pelungguh pun tidak lupa baca Alhamdulillah. Syukur ya Allah, ampun sak kedua berembentan pencemoh bapa. Laik Nabi waktu Isra Mi'raj diperlihatkan ternyata di dalam neraka bak penuh masih dengan nina di dalam neraka. Cerita kepada para sahabat, tinjau para sahabat, ya Rasulullah, kan biasa ibu-ibu rajin, dia paling rajin, dia baik ngaji dan lain sebagainya. Memang lagu sekedik tau salah bahasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir. Yang pertama dia sering sak napi unin teparan niki dan bawa anuan terus kalimat-kalimat hasugul niki dan ini kena cara. Wah, antara lain tebeng misal niki si dengan lain marantan nasi goreng. Nikman terima wah mulain, wah niki Allah nah niki mulain macam cara. Maka makan berbeng nasi goreng kurang kul. Wah ni kul pitu. Dengan ya agak mahal lajin kul. Wah samarak niki darah bairun manok. Syukur tebeng marak niki ndak boleh kita sampai mengatakan yang bukan-bukan. Yang kedua, wa yakfurnal ashir, dia tidak mau bersyukur kepada suami. Nah, ia penyebab niki. Dan tahu arti niki berembelah senanggap semama niki ndara apa-apa marak niki. Maka pelunggum alhamdulillah, napi pun jua yang diberikan oleh suami ucapkan alhamdulillah. Nah niki adik sa mendapatkan ridho Allah, dijauhkan kita dari api neraka. Pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua berterima kasih kepada suami. Nah niki mau berbicara balas adik sa kebaikan dibalas dengan kebaikan. Suami ketika dia memberikan kebaikan, hal jazaul ihsan illal ihsan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Tiang pelungguh pun dalam Al-Quran dijelaskan, wa idza huyyitum bitahiyyah, satu penghormatan diberikan oleh suami, fahayyu bi ahsana minha, balas kebaikan penghormatan niki dengan yang lebih baik. Lamun misal bapaan berbeng niki tebeng 100.000, pelungguh lebih solah cara terima balas kebaikan niki. Senyum, alhamdulillah kakak solah rong kepe niki beak marah niki lamun ini lemak dua beak marah niki adin cemoh angen bapak ampun terusan niki solah-solah entan rungun nendek beng bapak sampai sili-sili mohon maaf ada sak balas kebaikan niki bi ahsana minha, sak solah lebih solah dari napi yang diberikan penghormatan kepada tiang pelungguh. Nah niki karena para sahabat lain zahaba ahlud dusur bil ujur, dengan sak sugih niki bahasan para sahabat ya borong pahala, berembentan borong pahala lewat solat dia rajin, puasa rajin, sedekah terkalah niki kami hak miskin-miskin ya Rasulullah ya kembali tadah ya tasaddaquna bi fuduli amwalihim, dengan sasugih niki sedekah niki ngalir, sedekah terbaik. Berduin sampi sedekahan, berduin bembek itu sedekahan untuk pembangunan masjid, dinara bembek kepeng sedekahan, jadi ngalir terus. Kami niki nenten arak berduit kepeng ya Rasulullah, kami ini miskin, maka diberikanlah jalan oleh baginda Nabi. Bukankah likulli tasbihatin sedekah, setiap membaca subhanallah sedekah, kemudian alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah. Nah niki kemudian al-amru bil ma'ruf, tetenak dengan lalu sak solah tegawe sedekah hendaharan niki. Silak batur terlalu ngaji, silak batur terlalu gotong royong, silak batur tebareng-bareng, silak arak batur berde hajat yang begawe, ampun bareng-bareng tolong, niki juga termasuk dari sedekah. Wa nahyu anil mungkar, tercegah dengan ada sanendek berbuat mungkar. Makin niki sudah kita lihat membesar disebut arang judi online. Lemenara ruang dengar demak HP apun play judi online, peringat nendek gati ya gawe hamara nike ingat semeton, maka ini sedekah. Subhanallah. Yang namanya judi macam bentuk ada online, berarti online niki lewat internet doang. Yendot dalam baling nyebut lagu yang main online niki. Den harap den tahu si senina. Sampai senina tinjot embe mau kepeng kakak, teduk baik pun lalu raos bi terima padahal niki den jelas. Maka istrinya kepingin tahu mbe leman mau, tetapi dia jawabannya begitu saja. Diingatkan sama istri, niki juga sedekah. Maka sering ingatkan tiang pelungguh. Dengan kemudian sabda Rasulullah termasuk sedekah yang paling baik juga. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sering tiang sampaikan, tiang ingatkan kembali. Dengan nina, dia kalau sudah malam dia mulai berhias.
mulain pupur diriin, mulain berkincu, mulain samula lek nyongkol ton tekadu niki bulu mata niki hak begerik niki pun tempel ke malam mun kejap juga pepak iya tekadu lalu nyongkol niki tebel apun dulu lain niki sentik ruan gelenan sen fly sekedik kembuka setengah balik berpasang aduh dinendot bulu mata dia tebuk marak niki kurang lim niki mau iya tot kadun ke malam tinjot bapak yuk tumben lalu tebel gati ruan pupuran niki ini semua saya lakukan untukmu kakak. Ini marah niki sedekah maka dia siapkan kemudian sila kakak malam Jumat. Marah niki ibu-ibu. Jadi kemuliaan tersebut Allah berikan. Yang penting tiang pelungguh niki membahagiakan suami. Nah niki kita pun bapak-bapak dia mencari nafkah sebaik-baik yang dinafkahkan adalah kepada keluarganya. Subhanallah. Nah kemudian al-yadul ulya sabda Rasulullah khairun minal yadis suflah. Maka tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nabi seara arti niki kita berbagi. Misal niki tumu malik masjid sila niki ya tembangun bismillah arak 1002 ini yang disebut dengan tangan di atas. Lamun teberbeng niki kan di darat dengan berbeng lengan bawah. Ini juga baik nih mau dengar tebeng atas lebih baik nanti pasti teberbeng marak niki kemudian kita marak niki. Nah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Subhanallah. Jadi kemuliaan sedekah niki Allah berikan tiang pelungguh niki kemuliaan sehingga napi yang tiang pelungguh niki lakukan baik kita selaku suami maka insya Allah Allah akan senantiasa memberikan kemuliaan tersebut. Kemudian kita berbagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara lain niki subhanallah qada'u hajatil muslim ahabbu yakni beliau bersabda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita berbagi yakni daripada min alfi rakaat tatawwu'an dari 1000 rakaat salat sunnah. Arti niki sedekah niki Allah berikan kemuliaan dilipat gandakan oleh Allah wallahu yudha'ifu liman yasha bahkan Allah melipat gandakan tanpa ada batasan-batasannya yudha'if terus dilipat gandakan oleh Allah sedekah tiang pelungguh niki. Nah ini tiang ingatkan kembali subhanallah terutama dalam keluarga kita. Ada nih ada alasan di berita-berita kita lihat di TV enggak alasan niki mohon maaf yang dia bunuh suaminya dia bunuh istrinya niki sedikit permasalahannya masalah ekonomi maka sebisa-bisa mungkin tiang pelungguh niki mengatur rezeki yang Allah berikan. Jadi sekali lagi kita gunakan apa yang Allah berikan niki sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan kita lihat orang yang lebih tinggi dari kita mohon maaf laun seriuan dengan lebih sugih ia jadi angan terdoan nujak telu mobil nuni mau itu aja sepeda doan berduit rezeki sudah dibagi-bagi alhamdulillah berduit sepeda dengan pun mohon maaf denarak sepeda marak niki nah yang ada sebagus angan marak niki bapak ibu ni laun seninen mohon maaf pemilik belik-belik duk semamen pokok sida harus belian tiang teken nunin enggak angkepeng lagu ni adik unin teken per gram 20 gram mau kepeng enggak maka niki pun tidak diperbolehkan artinya jangan sampai menyakiti artinya membuat suami tidak mampu sila napi seara enggak kanduk nani kakak kelor alhamdulillah mai pengelor iya tanda sehat rezeki niki ndek sak nampak kepeng doan mohon maaf ibu-ibu sering tiang jelaskan rezeki niki seara tiang pelungguh niki rezeki yang Allah berikan tahun tenyeriuan mungkin lamu tertukah si kepeng 5 miliar penenteng terbaik misal kentok terbaik kan ditemili marak niki alhamdulillah niki pemberian Allah maka ini rezeki bersyukur tiang pelungguh kemudian sehat seberat tiang pelungguh pegang niki alhamdulillah detak jantung kita ini artinya berdetik dan artinya berdenyut jantung niki sehat tiang pelungguh ini satu rezeki yang Allah berikan alhamdulillah tahun teberembuk alhamdulillah ya Allah niki semua apa yang bisa kita menghirup oksigen niki Allah berikan maka ucapkan alhamdulillah musaandit dia tahu berembok ibu-ibu tiba-tiba tertolok selang lek niki ampun tertolokan napiaran niki oksigen niki
Mu sekali tengah ada oksigen 10 juta. 10 jelo, 10 kali 10 ambil tiap PT kepeng 100 juta. Mohon maaf. Marak ni kita tak nangis doa. Wah, ya Allah, marak niki maka bersyukur, alhamdulillah. Nabi cara bersyukur niki perbanyak amal, ucapkan selalu alhamdulillah. Bedait niki ada sak telang sakit-sakit niki dawu mardakum bis sadaqah sabda Rasulullah. Obati sakitmu itu dengan sedekah. Sedekah niki pun luas maknanya. Tiang pelunggung subhanallah sedekah, senyum sedekah. Kemudian terbedait ganti dengan saling tolong niki karena kita memberikan artinya kebahagiaan kepada orang lain. Inilah sebaik-baik amal sabda Rasulullah pencemoh dengan juga niki juga sedekah. Subhanallah. Bisa kita berbagi pikiran. Nggak tahu napi-napi tapi kita bisa membantu dengan pikiran. Ini juga sedekah. Maka sedekah ini maknanya luas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamun yunfiquhu ar-rajulu 'alal 'iyal ahabbu ilayya. Nah, sabda beliau seperti tadi, 1 dirham yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, artinya ikhlas kita berbagi. Ndek tetap iur niki misal niki bedait ke batur enggak duan mau cerita napi samut bank di Pak Senina entah Rubin bank sekene ibu ya duan besang kepeng ngunin. Bukan ndak boleh kita menceritakan apa yang sudah diberikan. Istri pun mereka haknya karena memang untuk wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, firman Allah. Kewajiban dari seorang suami, seorang ayah yaitu mencarikan istri itu rezeki, mencarikan dia pakaian bil ma'ruf, artinya seolah caren adat nenek bayi sampai menyakiti perasaan istri. Mau bercerita setiap terbait ke batur, coba onin laun mohon maaf. Maka mele beli kincu mau kincu marak bertingkat nu melek nunin. Hali atas niki warna beyak kuning hijau, dek man dek bawa bidang coklat, dek man paling bawa niki krem warna. Oh ni marah niki, ya mau beli habis kepeng macam munin. Ndak boleh kita ceritakan bismillah karena Allah, karena nanti istri pun dia kelihatan cantik, dia bisa membahagiakan suaminya. Coba makin seandainya denarak marak niki mohon maaf. Ampun telu jelo ibu di rumah mandi kan lain nambun marak niki. Ibu-ibu juga ada betul-betul hebat. Dia julun semama bila perlu setengah bisang ada parfum niki le julun semama. Ada saat nenek papa lemak kendoan telu bis isiin. Parfum niki le julun semama jika seminggu lawan datang semama. Woi barak niki itu ternyata di rumah mandi. Tapi tidak ada di sini, hanya ada di sinetron ibu-ibu. Niki mudah-mudahan insyaallah berkah ibu-ibu. Tengaji marak niki terjelasan karena memang kemuliaan tiang pelungguh niki di dalam keluarga niki subhanallah. Nah niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 dirham tiang pelungguh niki sedekahkan untuk keluarga, sungguh aku sangat mencintainya daripada min alfi dinarin fi sabilillah, dari 1000 dinar, artinya betul-betul yang 1 dirham semata-mata ikhlas karena Allah untuk keluarga, maka ternyata ini lebih baik dari sedekah-sedekah yang lain, baik itu di jalan Allah. Marak niki karena memang keluarga niki paling diutamakan dulu. Adet perhatian bidet niki silahkan disekolahkan. Bisa engkah kemampuan tiang pelungguh ada searak jari penerus tiang pelungguh niki. Karena memang anak-anak kita niki makin dia masih anak-anak, suatu saat besok akan menjadi pemimpin di jejelok niki. Mereka akan berubah. Mereka masih anak-anak laik niki sebaberaan nangis, sebaberaan datang begodol milik PT Kepeng. Lagu lemak terkadang dia yang menjadi pemimpin. Dia yang akan meneruskan perjuangan kepala desa. Dia akan meneruskan perjuangan Pak Penghulu. Dia akan meneruskan perjuangan para asatid, para tokoh-tokoh kita yang ada di Jejelok, wabil khusus, dan secara umum baik di dalam desa Sembung yang kita cintai ini. Nah niki, maka sekolahkan mereka. Jangan sampai terputus, bismillah, sampai mana. Nah nikilah ruang kemuliaan, karena keberhasilan mereka, ya jadi penerus tiang belum umur kita tidak tahu. Lagu bijak-bijak niki, makanya di dalam Al-Quran, dijelaskan yang pertama dihiasi manusia hubbus syahawat minan nisa. Laki-laki memang ditaruhkan oleh Allah cinta kepada wanita, pun juga wanita cinta kepada laki-laki.
Jadi sama sebenarnya kecintaan tersebut ibu-ibu. Semama dan mai idap penidem pengelor lamun dinarak pelungguh. Lalu seberak pelungguh lelah berangan bapak. Begitu juga pelungguh semama dinarak alik sedih, rasa cinta itu datang karena memang cinta itu alami yang disebut dengan natural. Cinta dia tidak bisa dipaksa. Cinta tidak bisa dibuat-buat karena memang cinta itu datang dari hati yang paling dalam. Ada seorang sahabat tiang yang sekarang menjadi tokoh di satu tempat. Bercerita niki bedai kerja tiang. Laik, unindoan, ku saya jaga tepi te lek jejelok laik. Laik lalu tiang tu beri ke arah lek jejelok sopo nino ni bercerita. Tiang kadu motor baru sampai lek dekat rungkang niki pegat rantai motor tiang ni bercerita. Subhanallah. Ini tahun pira laik niki ternyata dijejelok dari jauh-jauh dengan arti niki banyak wanita-wanita yang memang meneruskan nantinya perjuangan tiang pelungguh, bahkan laki-laki yang lain banyak yang tertarik dengan sebab keindahan jejelok, dengan sebab bagaimana solehah wanita-wanita zaman dahulu, bahkan mereka jauh-jauh datang untuk nantinya mencari pendamping menuju pernikahan. Ternyata lek jejelok lain, belek niki dike bagian ampena, nelek sama ambu bercerita. Subhanallah, lagu saya jaga terkena lek jejelok ibu ni ambil jaga ni halai marah niki karena memang begitulah kehidupan. Maka nanti kan tumbuh anak-anak. Nah, ya bareng-bareng pada saling ingatan, ada sa sekolahan. Baik niki ada sanindek terputus karena makin zaman, kemudian teknologi, semua makin pakai serba teknologi ibu-ibu. Yaitu belanja elek tuku-tuku beli niki pastin kadu kiuris napiaran kiuris saran niki ibu-ibu kolon tekolo oleh anu niki hamarak titik-titik ruan ya jari bayah lagu harus penuh kepeng oleh HP tiang pelungguh marak niki jarang seki lemak engkah dengan bebayah kadu kepeng langsung mbe lemak niki lamun dek berajah kan anak-anak niki ceket doan makin mau tiang pelungguh kita ketinggalan karena memang dulu zaman dulu belum ada HP dengan sabudwe motor doang dengan paling sugih lain niki demen tengengat motor 70 niki berarti dengan paling sugih halai makin niki mohon maaf dengan sejamak-jamak 5 berduain HP telu berduain HP muni sikit halo iya baris anda sebentar malik muni lengan kiri tolok HP ndak jelas masa ngawis ni anda sebentar halo ya makin ya penuh sugih-sugih rata-rata. Nah niki anak-anak kita imbangi mereka dengan agama. Perkembangan teknologi saat ini subhanallah. Begitu perkembangan ini maka anak-anak kita jangan sampai mereka dilepas begitu saja, kawal anak-anak kita. Karena mereka kita tidak tahu namanya HP niki subhanallah, ambil yang positif sehingga tanyakan apa sih buka kanak, lihat berajah napinde atau buka YouTube tentang baik ustad-ustad, kiai-kiai yang ada belajar dari situ. Marak niki tetap kawal bijajarin tiang pelungguh niki insya Allah menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Marak niki tiang mengulang saja ibu-ibu nggih ada pada saling ingatan tiang berdua tiang anak bija endah ada bareng-bareng saling doaan enggak jari penerus tiang pelungguh di masa yang akan datang sehingga kita meninggal dunia arak ya doaan tiang pelungguh marak niki ampura nenten tiang ya napiara niki yang sudah kita ulang-ulang tapi ini penting untuk bareng-bareng ada saling keluarga kepada saling memahami kepada saling mengerti. Suami adalah istri titipan Allah maka suami menjaga istri pun tetap ingatkan suami karena nanti sampai dia bertemu di dalam surga bergandengan tangan kemudian zurriyatuhum keturunan mereka pun akan ikut bersamanya ke dalam surga. Dalam Al-Quran Allah jelaskan. Mudah-mudahan marak nikin tertebangkitan lemak akhirat barang kecepak pengulu barang kance tokoh-tokoh kita yang ada di jejelok kemudian dibangkitkan tiang pelungguh semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah ridho kepada kita semua. Jelas niki Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mari kita berdoa. Waktu Isya sudah tiba dan mudah-mudahan jejelok yang kita cintai ini dusun jejelok senantiasa kita di bawah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tokoh-tokoh kita niki Bapak Bukhari kemudian Bapak Pengulu serta Rahim dan semua baik niki Kadus dan juga RT dan ibu bapak ibu tetap sehat walafiat di bawah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma akhlis niyyatana ya Allah fi jami'i aqwalina wa af'alina wa ahwalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lamun nara tutur kata tiang yang salah, tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nara unsur kesengajaan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, wabil khusus dewek tiang yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.